Hello everyone, selamat datang di AJ Invest where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, hari ini IHSG naiknya tipis ya, walaupun sempat tebel nih 1% lebih, tetapi penutupan pasar sekitar 0,3%-an. Nah, cuman banyak dari antara grup premium member AJ Invest mungkin mendapatkan cuan yang cukup tebal ya. Nanti kita akan bahas bersama. Apakah kalian kebagian cuan yang banyak? Kalau misalnya iya, sebutkan kode emiten yang kalian dapatkan cuan tebal di kolom komentar di bawah ya. Dan mungkin di video hari ini saya akan membahas sedikit mengenai right issue. Oke, kamu sudah siap? Yuk kita lanjut video hari ini. Jadi saya ingin mengucapkan selamat ya bagi para investor semua yang sudah berada di grup premium AJ Invest, karena banyak ya mendapatkan cuan hari ini cukup tebal. Nah, bagi kalian yang mungkin tidak join grup AJ Invest tetapi menggunakan jasa di Traktir juga, semoga kalian mendapatkan kebagian cuan, karena di watchlist sahamnya oleh AJ Invest kalian harusnya sudah mendapatkan cuan. Oke? Nah, bagi teman-teman yang belum join, tidak masalah, kalian masih tetap bisa gunakan di Traktir ya untuk mendapatkan watchlist AJ Invest. Bagi yang tidak tahu, kalian bisa langsung saja cek ke websitenya, saya akan cantumkan di bawah. Oke, yuk kita mulai videonya. Teman-teman, IHSG hari ini memang naiknya 0,38% ya, walaupun awal-awalnya cukup besar, tetapi pas penutupan pasar banyak sekali penurunan, walaupun ditutup plus atau positif, tetapi cukup kecil ya, 0,38, sehingga IHSG masih belum mencapai 6.300. Kalau misalnya pada teman-teman tanya, apakah besok akan terjadi rally lagi? Ya semoga saja ya IHSG mencoba kembali untuk mencapai ke titik 6.300. Nah teman-teman, saya ingin mengupdate kembali ya, nikel terus rally ya. Kita sekarang tahu harga nikel di mana di kisaran 19.500-an ya. Jadi ini adalah sebuah kabar baik untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor nikel. Nah, khususnya untuk saham Antam dan Inco mungkin cukup menarik untuk kita perhatikan ya. Yuk kita langsung saja lihat pergerakan saham mereka. Ini Antam hari ini naiknya cukup luar biasa ya tadi. Pas awal-awal sesi 1 sempat melampaui 3.000, di mana banyak sekali euforia di grup mungkin ya, karena Antam akhirnya tembus 3.000, tetapi pas sesi kedua terjadi sedikit koreksi sehingga pas penutupan pasar di 2950. Nah, bagaimana dengan Inco? Kalau kita lihat Inco ya, Inco ini terjadi kenaikan juga 1,58%, tidak sebesar Antam, tetapi pas menjelang akhir dari sesi 1 ya di midpoint itu Inco memang terjadi kenaikan cukup banyak ya, yaitu lebih dari 6.500 bahkan sampai 6.600 sempat ya di sebelum jam 2 tadi, walaupun ada sedikit koreksi. Oke. Nah, sekarang kita harus perhatikan dulu dari sisi bandarmologinya bagaimana ya. Kalau kita lihat dari Antam dulu, Antam ini mulai dari tanggal 10 Februari terus dilakukan pemborongan oleh bandar asing ya, dan jumlahnya semakin lama semakin besar. Nah, hari ini di tanggal 22 ini pemborongan yang paling besar yang pernah saya lihat dalam beberapa saat terakhir ini ya di Antam ya, sehingga saya melihat asing ini sangat committed dalam melakukan investasi di saham Antam ini. Kalau teman-teman lihat ya, pas tanggal 10 memang 196 kita lihat cukup besar, lalu ada sideways sehari di tanggal 11, tetapi setelah itu terus dilakukan akumulasi. Nah, dan teman-teman di tanggal 22 Februari ini paling besarnya ya, diakumulasi sebesar 390 miliar. Luar biasa sekali. Nah, teman-teman ini menariknya kenapa? Pas waktu di tanggal 10, mereka lakukan akumulasi itu kenaikannya sampai 7%-an. Sedangkan di tanggal 22 hari ini, mereka akumulasi lebih besar tetapi kenaikannya justru tidak signifikan. Nah, ini justru sebuah potensi untuk kita ya, karena menurut saya mungkin saja ya, ini cuma sebuah asumsi, retail mungkin sempat banyak yang TP hari ini karena sudah mencapai 3.000 pas lewat tapi tiba-tiba nukik ke bawah, sehingga pas akhir penutupan pasar banyak retail yang melakukan TP, padahal bandar-bandar tetap melakukan akumulasi. Nah, semoga saja besok bandar tetap lanjut melakukan akumulasi sehingga kita bersama bandar melakukan positioning ya di Antam ini. Nah, oke teman-teman, berikutnya ya kita lihat memang ada terjadi akumulasi di saham Antam ini ya. Top 5 net buy-nya sangat jauh dibanding top 5 net sell-nya, dan kenaikannya belum sangat signifikan sehingga menarik sekali nih memang di saham Antam ini. Nah, bagaimana dengan Inco? Kalau kita lihat Inco ini terus terjadi penjualan, tetapi di tanggal 22 malah terjadi pembelian yang cukup signifikan, 85 miliar ya dalam waktu satu hari. Kita lihat sebelumnya justru penjualannya cukup besar. Nah, tetapi hari ini Inco justru diborong sama asing. Nah, kita lihat ini mulai menarik untuk kita perhatikan. Oke. Bagaimana dengan dari bandar lokalnya? Juga kita lihat bandar lokalnya sedikit sideways ya, di mana kita lihat ada beberapa perusahaan yang TP seperti Broker NI cukup besar TP-nya, tetapi kalau kita lihat ya masih kurang lebih sideways sehingga didominasi oleh bandar asing. Oke. Nah, jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan ya, kalau memang nikel ini terus-menerus naik ke atas, bahkan bisa mencapai 20.000 ya nanti, itu adalah sebuah tanda yang sangat bagus bagi kita, para investor maupun trader, untuk melakukan investasi atau trading di sektor nikel ini ya. Tetapi kalau misalnya nikel ini berbalik arah
dari 19.500 misalnya tiba-tiba terjadi koreksi terus ke bawah. Nah, itu kita mesti hati-hati ya, karena memang sahamnya Antam dan Inco itu juga sangat tinggi ya, sehingga kita tetap harus waspada nih dengan perkembangan harga nikel. Oke teman-teman, hari ini saya ingin membahas sedikit tentang right issue ya. Mungkin di video ini saya tidak membahas secara detail apa itu right issue, karena mungkin teman-teman bisa langsung baca artikel-artikel di internet supaya video ini tidak kepanjangan. Dan mungkin saja banyak teman yang sudah tahu definisi right issue seperti apa. Jadi kita lebih membahas ya tentang sedikit logika di belakang right issue itu seperti apa. Oke teman-teman, jadi kita pertama harus tahu dulu nih tujuan right issue ini apa. Ya, biasa juga orang sebutnya HMETD ya, hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi jika sebuah perusahaan ingin melakukan right issue ya, itu biasanya ingin menggalang dana. Artinya dia ingin mendapatkan sumber dana yang segar supaya dapat cash flow yang lebih lancar ya, istilahnya mendapatkan dana baru. Biasa kan perusahaan bisa meminjam dananya di bank atau mendapatkan dari tempat lainnya. Nah, salah satunya itu ya menggunakan right issue ini ya, aksi korporasi. Sehingga kita harus tahu dulu nih, jika perusahaan sudah ingin melakukan menggalang dana ya, penggalangan dana istilahnya, apa sih tujuan perusahaan tersebut? Apakah dana ini akan digunakan untuk membayar hutang atau justru melakukan biaya operasional atau melakukan ekspansi? Nah, itu tanda tanya bagi para investor semua ya. Jadi kita harus tahu dulu nih tujuan right issue-nya seperti apa ya. Nah, ini saya ingin membagikan sedikit tips kepada teman-teman semua ya di saat melakukan research mengenai right issue. Jadi ada beberapa hal yang bisa teman-teman perhatikan semua. Pertama, kita bandingin dulu pergerakan harga saham tersebut menjelang tanggal right issue. Contohnya, kita sudah tahu nih sebuah saham A ingin melakukan right issue, itu kan biasa sudah diinformasikan. Nah, coba teman-teman kembali ke histori sebelumnya, lihat pergerakan harga grafik saham tersebut menjelang tanggal right issue-nya. Apa yang terjadi dengan saham tersebut ya? Itu adalah pertama yang perlu kalian perhatikan. Lalu teman-teman berikutnya bandingkan setiap perusahaan yang melakukan right issue ya, harga grafiknya ini dari saham A ke saham B ke saham C, apakah mirip ataukah ada yang berbeda-beda. Jadi coba dipastikan kembali ya. Contoh misalnya teman-teman lihat saham A ya, lalu setelah menjalani right issue misalnya naik. Nah, kita bandingin dengan saham B, apakah setelah melakukan informasi right issue sahamnya juga akan naik atau ada yang turun. Itu teman-teman bisa perhatikan. Oke teman-teman, kita berikutnya lihat ya, harga right issue-nya berbeda dengan harga market di saat itu berapa? Apakah lebih tinggi harga right issue-nya atau lebih rendah? Dan kalau misalnya lebih tinggi, dampaknya apa kepada investor? Dan kalau misalnya harga right issue lebih rendah, apa dampaknya terhadap investor? Itu yang perlu teman-teman perhatikan ya. Nah, berikutnya teman-teman, tujuan dilakukannya right issue itu, perusahaan itu akan melakukan apa sih dengan dana tersebut? Nah, ini yang perlu kita perhatikan, karena setiap perusahaan itu tujuan melakukan right issue berbeda-beda. Ada yang seperti tadi saya jelaskan ya, untuk menutup hutang, atau ada yang melakukan biaya operasional, atau bahkan melakukan ekspansi. Nah, itu semua perlu kita perhatikan. Dan dengan sudah kita mengetahui itu, apa dampaknya ke saham tersebut beberapa saat kemudian setelah right issue. Nah, itulah yang perlu teman-teman lakukan research ya. Nah, berikutnya lagi teman-teman, apa positif atau negatifnya jika misalnya perusahaan tersebut saat melakukan right issue ada standby buyer? Karena setiap perusahaan itu ada yang mempunyai standby buyer saat right issue ya, ada juga yang tidak mempunyai standby buyer. Nah, itu kalian juga harus perhatikan apa positifnya jika ada standby buyer dan apa negatifnya. Ya, itu perlu kalian research kembali. Oke teman-teman, berikutnya yang keenam ya, poin terakhir. Teman-teman bisa coba nih lihat beberapa contoh saham yang baru-baru right issue ya, seperti ACST, MAYA, Mayapada ya, MCOR atau Arto ya, dan sebenarnya masih ada banyak saham lainnya. Teman-teman coba perhatikan market cap mereka berapa, lalu mereka melakukan RI atau right issue itu tujuannya apa? Lalu apakah ada standby buyer, dan standby buyernya itu siapa? Itu perlu kalian perhatikan semua. Sehingga dengan begitu teman-teman terarah nih melakukan analisanya, dan dari situlah teman-teman bisa mengambil keputusan apakah ingin melakukan investasi di saham-saham yang ingin melakukan right issue. Nah, jadi teman-teman, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua ya, kalau saya pribadi secara bandarmologi, kita harus selalu memantau ke saham-saham yang ingin melakukan right issue. Bukan berarti kita entry atau exit ya, tetapi kita melakukan pemantauan ekstra. Kenapa? Karena di saat terjadi right issue ya, sebuah berita muncul, misalnya saham A ingin melakukan right issue, disitulah ada potensi besar di mana bandar akan melakukan penggorengan saham. Nah, biasanya ini kalau misalnya sebuah saham sudah mengekspos ya ingin melakukan right issue, kita harus terus memantau pergerakan bandarnya secara ekstra. Sehingga apa? Kalau misalnya bandar ingin melakukan akumulasi untuk menggoreng naik saham tersebut, kita tidak ketinggalan dan ikut
melakukan pembelian di saham tersebut ya, istilahnya mengikuti bandar. Nah, kalau misalnya bandar tidak melakukan apa-apa di saham tersebut dan misalnya sudah ketahui nih kita red issue tanggal berapa tetapi saham tersebut tidak terjadi apa-apa, ya kita jangan langsung melakukan pembelian karena berarti saham tersebut tidak menarik di mata investor maupun bandar juga belum tertarik melakukan penggorengan saham tersebut. Sehingga apa? Kita bisa wait and see. Nah, jadi walaupun ada beberapa saham yang ingin melakukan red issue, ya kita bisa melakukan ekstra pemantauan ke saham-saham tersebut ya. Jadi kalau misalnya bandar memang melakukan akumulasi, kita ya ikutin bandar melakukan akumulasi. Oke para investor, jadi kenapa red issue itu cukup penting? Karena di tahun ini ada deretan saham yang ingin melakukan red issue. Sehingga kita bisa gunakan ini untuk benefit kita sebagai investor ataupun trader untuk mengambil posisi ya. Ada beberapa saham contoh seperti BBRI, BRIS, ENRG, SENT, dan masih banyak saham lainnya. Nah, kenapa kita butuh mengerti red issue? Karena kita akan menjadi investor atau trader yang satu langkah lebih di depan dibanding investor-investor lainnya. Nah, karena saya cukup yakin ya teman-teman, walaupun banyak sekali investor retail, bahkan kita tahu ya jumlahnya ada sekitar 2 jutaan ya di tahun ini, itu tidak semua mengerti red issue dan saat melakukan investasi, mereka kadang tidak tahu kalau saham tersebut sudah ingin melakukan red issue atau tidak. Mereka hanya kadang cuma melihat grafik atau cuma menganalisa secara fundamental, mereka tidak mengerti kalau dalam waktu dekat saham tersebut akan melakukan red issue. Nah, jadi kita sebagai investor atau trader yang lebih handal dan lebih pengalaman, kita harus tetap gunakan pengetahuan red issue ini untuk advantage kita, supaya kita tidak salah mengambil posisi ataupun tidak salah timing dalam entry ke dalam saham tersebut. Oke? Nah, teman-teman, kira-kira video hari ini sampai di sini dulu ya. Jadi semoga apa yang saya sharingkan bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Saya ingin mengingatkan kalau mempelajari red issue itu memang cukup penting bagi kalian semua dan ini juga akan memberikan kalian benefit semua. Oke? Lakukanlah research dengan baik dan terarah supaya kalian akan lebih paham bagaimana keuntungan saat melakukan trading atau investasi di saham-saham yang akan melakukan red issue. Nah, bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya dan subscribe channel AJ Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru mengenai dunia investasi saham. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.